Kan dia pernah jadi pejabat di MUI. Kan dia pejabat di MUI sebelum dia menjadi wakil presiden. Dan otaknya itu memang kotor. Jadi sebenarnya boleh saja kita tuduh dia sebagai biang teroris. Kemudian fatwanya MUI itu berlaku untuk siapa? Ya, haram membela Israel. Makanya alinea pertama Undang-Undang Dasar itu ya, bahwa sesungguhnya penjajahan itu harus dihapus dari dunia. Dia menjajah kita, menjajah bangsa sendiri dengan mengeluarkan aturan-aturan, menjajah kita tidak boleh beribadah, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Semua kita sudah dijajah. Ya, menjajah bangsa sendiri. Bilang Israel penjajah. Apa betul? Besoklah kita nanti periode berikutnya dikupas dulu sejarahnya. Melawan Israel sama saja melawan Tuhan. Karena itu kedaulatan Tuhan kok yang dipertaruhkan di situ. Ya kan? Yang menciptakan bumi ini siapa? Emangnya MUI? Emangnya si Maruf Amin itu? Sultan Somad, si Anies Mata itu? Oh tidak, bumi ini ciptaan Tuhan. Yang punya sertifikat di atas bumi ini adalah Tuhan. Kalau ada negara lain, itu seizin Tuhan. Jangan dikira dia yang punya tanah ini. Kacau lah semuanya. Harusnya dia netral lah kalau mau menjadi pasukan perdamaian. Harusnya netral. Contoh ya, Indonesia kan nggak punya musuh sebetulnya kan? Iya. Tapi kan sekarang dia menjadikan dirinya menjadi musuh Israel kan? Iya. Bodoh kan? Ya, jadi invasi kan sekarang dilarang menurut hukum internasional. Tapi invitation mengundang negara untuk menyerang kita. Nggak tahu lah nanti Hamas itu larinya kemana. Mau dilindungi di Indonesia? Silakan aja. Kan sudah 20 orang Hamas itu dibawa sama Prabowo. Kasih beasiswa. Nah. Tolong dibedakan Palestina dan Hamas. Sebab kalau sampai Hamas menang, Hizbullah menang, Arab Saudi bisa terpojok kan Pak? Iyalah. Terpojok kalah. Berarti dominansi Arab Saudi ke dunia Islam akan kalah pamornya terhadap Iran. Ya. Pertanyaannya Pak Tobing, kalau Israel mau balas Indonesia, bikin proksi perang agama. Perang proksi agama. Oh diajar nama Israel. Dibayarin. Ini kan Jokowi kan ke Amerika. Apakah Jokowi ke Amerika cuma mau ngomong masalah Gaza? Enggak lah. Dia bisik-bisik lah. Alah, itu pun apa yang disampaikan ke Biden itu masuk telinga kiri, keluar telinga kiri juga. Enggak lah, dia kan nggak cerita Gazanya, kerja Gazanya mana dia urusan. Nasib anak orang. Anak sendiri yang penting kan? Yang penting kan anak dia sendiri. Bagi anak orang nggak urusan, anaknya Gaza, bodo amat, mau mati kayak, mau mencret kayak, mau diare kayak, emang gue pikirin, kata si Jokowi kan. Lah anaknya dia kan, si Gibran ini kan mesti dipikirin. Ya. Dua. Itu persoalan lain lagi nanti. Nah, tapi kan Israel pasti balas dendam, nggak mungkin dia ditunggangi begitu, dibiayain Hamasnya sama Indonesia, Israel diem aja kan nggak mungkin, nggak ada sejarahnya begitu. Itulah politik bebas aktif. Bagaimana mau aktif kalau tidak punya kekuatan? Bagaimana kalau bebas tapi ternyata ikut blok? Ya kan, tidak netral. Harusnya dia netral lah kalau mau menjadi pasukan perdamaian. Harusnya netral. Contoh ya, Indonesia kan nggak punya musuh sebetulnya kan? Iya.
Tapi Dengan kan dia sekarang dia netral, menjadikan dirinya menjadi musuh Israel kan? iya, Bodoh kan? ya. Jadi invasi kan sekarang dilarang menurut hukum internasional, tapi invitation mengundang, eh, mengundang negara untuk menyerang kita. Nggak tahu lah nanti Hamas itu larinya kemana. Mau dilindungi di Indonesia, silakan aja. Kan sudah 20 orang Hamas itu dibawa sama Prabowo. Oh, itu Kasih kan beasiswa. Palestina. Tolong dibedakan Palestina bukan Hamas. Loh, orang Indonesia nggak membedakan masalahnya. Kalau kita membedakan yang ada di Zoom ini, kita membedakan. Orang Indonesia nggak membedakan, Pak Toping. Itu masalahnya. Dia benar-benar gelap mata orang Indonesia ini sekarang, pemerintah Indonesia. Saya yakin mungkin yaitu tadi ya, dia harusnya Pak Toping itu bikin seminar di Senayan atau bagaimana supaya mereka tadi ngerti yang tadi Pak Toping, yang Pak Toping ngomong kita mah tiap hari bicara itu. Masalahnya pemerintah Indonesia kagak kok bicaranya beda sama Pak Toping. Ya bagaimana seorang menteri luar negeri pun nggak ngerti tentang hukum perang? Ya hukum perangnya kan ini kan ngerti hukum perangnya Ya, ini. oke lah, tapi kan dia secara namanya kan dia hubungan luar negeri. Ya, semuanya harus tahu itu. Jadi, aduh, ngoceh di gedung PBB seolah-olah pahlawan kesiangan. Paling pinter dia kayaknya kan. Ya, pahlawan kesiangan menurut saya. Ini Pak Toping ya, begini Ya. loh. Kultur Indonesia. Tadi kan ada satu tombol buttonnya kan. Mereka kalau sudah bilang tentang agama, orang Indonesia ini akan di atas hukum apapun di atas dunia ini, termasuk konstitusi Indonesia. Termasuk mereka, Retno bicara konvensi Jenewa loh, waktu mengecam Israel dia bilang konvensi Jenewa, tapi dia lupa Israel tidak memperkosa wanita loh, dan anak-anak. Ya. Ya, dan Israel sudah memperingatkan kita perang, ya kan anak nu bimil Hamas kan, kita perang lawan Hamas, dia bilang begitu kan. Nah, tetapi si Retno itu dia menaruh hukum ini, hukum perangnya agamanya dia itu di atas konvensi Jenewa. Jadi dia punya standar ganda Indonesia ini. Nah, karena menurut saya memang sengaja dikaburkan untuk pemilu 2000. Jadi apapun yang terjadi di sana itu sebenarnya nggak ada cerita kemanusiaan. Ceritanya adalah Jokowi, si Mega, sama si siapa itu Anies. Udah ceritanya cuma itu doang sebenarnya. Ujung-ujungnya di Indonesia itu mau cerita itu tujuannya mereka boikot Israel bukan mau memboikot Israel ya, tapi mau memboikot Jokowi. Karena kalau ini ekonominya seluruh perekonomian Indonesia ini nggak mungkin lepas dari produk Israel atau yang berbau Israel, nggak mungkin. Kalau rontok, Jokowi ikut rontok, chaos, nggak ada pemilu. Amin Nauruz jadi wapres, nggak mungkin ada pemilu 2024. Mana mau Amin Maruf Amin jadi presiden cuma 6 bulan. Nggak mau, maunya dia kan panjang 10 tahun, kalau perlu demokrasinya diganti khilafah sama dia kan, konstitusinya diganti kalau perlu kan. Ini ada Permesta nih, ini hati-hati Pak Topik, ini Permesta ini suka ini, gerilya ini. Ya, saya terima kasih Pak, saya ikuti dari pertama penjelasan dari Pak Tobing. Ya, memang resiko apa yang dibuat Israel mereka jawab secara dini. Nah itu penjelasan Pak Tobing udah benar, tidak salah. Tapi hal-hal itu sudah diantisipasi oleh petinggi-petinggi Israel. Ada pertanyaan saya, tapi Pak Tobing ini jawab secara jujur lah. Saya mau. No, dari itu jujur lah, jangan begitu. Saya minta jujur lah. Pertanyaan ini Wakil Presiden Maruf Amin, apakah dia mewakilkan representatif dari rakyat Indonesia atau bukan? Dia mau menyatakan apa yang diungkapkan oleh Majelis Ulama Indonesia, memboikot ini, dia sebagai wakil presiden, ya, sebagai kok dia membela. Saya dalam konteks bicara lembaga ya, lembaganya Islam ini bukan lembaga negara. Di mana posisi dia itu? Sebenarnya orang ini siapa gitu? Tapi jawab dengan itu, kita harus jujur lah mengungkapkan apakah dia negarawan atau hanya digunakan oleh Islam garis keras di Indonesia
untuk memposisikan dia sebagai wakil presiden. Kemudian ya, ini Pak Tobing kan di Indonesia, saya di Amerika, ya. Di Papua itu Pak, masif sekali pendeta-pendeta datang di sini, masif sekali proses islamisasi yang dilakukan di Papua menggunakan alat-alat negara seperti wakil presiden. Kemudian si wakil presiden ini juga menggunakan aparat negara ya secara masif itu Pak, mengislamisasikan, bukan islamisasi dalam konteks moderat ya Pak. Di sana ada islamisasi Islam jadi bentuk Islam garis keras itu Pak. Itu disampaikan beberapa tokoh orang Kristen. Ya kalaupun Islam masih modern yang moderat bolehlah Pak. Tapi Islam garis keras memang sudah ditumbuhkan di Papua. Sekarang saya mau tanya sama Pak Tobing, ya, siapa sih sebenarnya wakil presiden itu? Dalam konteks saya bilang tadi, Majelis Ulama, ya, menggunakan dalil melarang ini, melarang itu, melarang sana. Di dalam posisi dia sebagai presiden, wakil presiden, ya, sebagai representatif, kenapa dia harus masuk ke ranah lembaga itu? Ikut mendukung. Pertanyaan saya sebenarnya dia siapa itu Pak? Terima kasih Pak Tobing. Oke lah, kan dia pernah jadi pejabat di MUI. Kan dia pejabat di MUI sebelum dia menjadi wakil presiden. Dan otaknya itu memang kotor. Jadi sebenarnya boleh saja kita tuduh dia sebagai biang teroris. Kemudian fatwanya MUI itu. Itu berlaku untuk siapa? Ya, haram membela Israel. Kemarin tuh ya Pak Santiamer udah buka ya. Haram membela Israel. Mereka lupa. Ada 30% penduduk Indonesia yang mendukung Israel. Fatwa itu berlaku untuk orang Muslim, biarkan saja. Karena MUI itu kan Islam, bukan Kristen. Kita nggak peduli, kita tidak harus tunduk kepada aturan dia, kita tunduk kepada konstitusi. Ya, main mengharam-haramkan semua, boikot. Apakah dengan boikot itu Israel menjadi lemah? Malah kita nanti yang menjadi lemah. Ya. Jadi kalau Ma'ruf Amin itu siapa? Semua orang sudah tahu kok. Cuman mereka merasa masih mayoritas, jadi menganggap mereka yang berkuasa di Indonesia ini. Makanya alinea pertama Undang-Undang Dasar itu ya, bahwa sesungguhnya penjajahan itu harus dihapus dari dunia. Dia menjajah kita, menjajah bangsa sendiri dengan mengeluarkan aturan-aturan, menjajah kita tidak boleh beribadah, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Semua kita sudah dijajah. Ya, menjajah bangsa sendiri. Bilang Israel penjajah. Apa betul? Besoklah kita nanti periode berikutnya nih, dikupas dulu sejarahnya. Melawan Israel sama saja melawan Tuhan. Karena itu kedaulatan Tuhan kok yang dipertaruhkan di situ. Ya kan? Yang menciptakan bumi ini siapa? Emangnya MUI? Emangnya si Ma'ruf Amin itu? Sultan Somad, si Anies Mata itu? Oh tidak, bumi ini ciptaan Tuhan. Yang punya sertifikat di atas bumi ini adalah Tuhan. Kalau ada negara lain, itu seizin Tuhan. Jangan dikira dia yang punya tanah ini. Kacau lah semuanya. Jadi kedaulatan Tuhan di situ dipertaruhkan. Ya, Israel tak akan kalah seperti si Anies Mata tahun berapa dia bilang? Tahun 2027 Israel lenyap. Wah, saya bingung juga. Kita tunggulah, benar nggak pernyataan dia?
kalau tidak benar pernyataan dia, harusnya orang orang yang dikulai sama dia, ternyata Anda pembohong, gitu dong. Dibilangnya juga kemarin saya dengar orang Yahudi berangkat dari Mesir menuju tanah Kanaan, tersesat dibuat Tuhan katanya. Dia nggak tahu selama 40 tahun di gurun pasir itu untuk apa? Dibentuk Tuhan supaya lahir yang muda-muda, yang masih kuat-kuat untuk merebut tanah Kanaan. Filistin bukan Palestina. Coba kita buka sejarah lah. Ya, Filistin sudah habis. Itulah bodohnya orang ini. Apalagi si Haikal itu sama Ali Mardani Sera itu. Aduh. Memang gimana lah kita bilang, IQ-nya juga di bawah monyet kok itu. Gorila. Ini tadi kan dia bilang nih, Israel akan dihapus dari peta bumi nih. Kan goblok ini. Goblok. Dari mana? Ngomong nggak pakai akal bener ini orang nih. Israel akan lenyap dari peta dunia. Iya. Ya nggak mungkin, yang bisa Indonesia lenyap dari peta dunia, jadi negara udah kecil-kecil itu. Sembarangan ngomong dia ini. Ya, mereka nggak menjaga persatuan Indonesia. Iya, mereka nggak jaga, bener. Justru itu kan berbalik, omongannya dia kan berbalik tuh, Pak Teddy. Jadi kalau tanya si Maruf Amin bagaimana, ya tadi sudah jelas Pak Topin bilang itu biangnya itu justru, biang keroknya dia di Indonesia ini. Emangnya dosa ya, apa salah nih, udah salah semuanya nih, udah salah semua. Nggak usah dipikirkan lagi lah, udah bau tanah kok itu orang. Masalahnya tanah sengketa Pak Tobing, repot. Udah bau tanahnya tanah sengketa. Kalau dia udah mayoritas, sesuka-sukanya aja. Oh, tunggu dulu. Nggak ada. Lihat, Tuhan pernah bilang kan, Bethlehem, kau adalah kota terkecil dari apa? Di antara kota-kota. Tapi dari engkau lah akan lahir. Bagaimana ya? Tanah yang sekarang di sana itu menjadi tanah Palestina. Palestina itu bangsa apa ya? Ini kan pernyataan bodoh ini, Israel akan lenyap dari peta dunia. Salah-salah Indonesia yang lenyap ini. Ini ada Bung Beta nih, Bung Beta tadi masuk nih, Bung Beta nih. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.